proses perubahan dari diri yang menjadi korban kehidupan menjadi diri yang melihat kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa selalu terjadi dua pilihan dalam hidup ini, yaitu menjadi korban kehidupan atau yang melihat kehidupan. Kita sudah sering mendengar ketika seseorang mengalami penderitaan yang berat dalam hidupnya, maka orang lain akan memberitahu untuk keluar dari diri yang sebagai korban kehidupan menjadi diri yang mengerti kehidupan atau yang melihat kehidupan. Apa yang dimaksud dengan diri yang mengalami atau diri yang sebagai korban kehidupan? Diri yang sebagai korban kehidupan adalah dapat digambarkan ketika seorang berdiri dan berjalan di arus sungai menuju ke suatu tujuan tertentu meskipun menentang arus. Kita lahir sebagai diri yang mengalami kehidupan atau yang menjadi korban kehidupan. Dan itu kita alami terus sampai sekarang. Tiba-tiba orang lain berkata bahwa kita harus berpindah menjadi diri yang melihat kehidupan atau yang mengerti kehidupan. Tentu saja hal itu tidak mudah karena selama ini kita tidak pernah menjadi diri yang melihat kehidupan atau yang mengerti kehidupan. Diri yang menjadi korban kehidupan itu dapat diibaratkan ketika seorang berjalan di arus sungai yang amat deras. Tentu dia mempunyai ketakutan atau ketakutan-ketakutan tadi akan muncul. Takut bahwa dia akan jatuh, kemudian terseret oleh arus. Kemudian juga takut kalau dia tidak bisa mencapai tujuan karena keinginannya dan keinginan hidup ini bertentangan. Dan seperti kita tahu, keinginan dari hidup ini lebih besar atau lebih kuat dari keinginan seseorang. Karena kehidupan seseorang adalah bagian dari hidup itu sendiri. Dan ketika seseorang menentang arus kehidupan, maka banyak kemungkinan dia tidak akan bisa mencapai keinginannya. Sehingga menimbulkan rasa marah, rasa kecewa, rasa putus asa. Itulah yang disebut korban kehidupan. Karena dirinya selalu merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Ketika keinginannya berbenturan dengan keinginan hidup yang jauh lebih besar. Walaupun demikian, kadang-kadang seseorang juga dengan mudah bisa mencapai keinginannya ketika keinginannya selaras dengan keinginan hidup itu sendiri. Malahan sepertinya orang tersebut tidak perlu mengeluarkan daya upaya. Merasakan hal demikian, maka orang akan berpikir, apakah ada cara lain untuk menjalani hidup ini agar seseorang tidak merasa menjadi korban. Seseorang bisa menjalani hidup dengan rasa enak, senang, bahagia, bukan rasa yang menakutkan. Yang berada dalam arus itu adalah diriku. Dan arus itu adalah hidup. Jatuh bangun dalam arus itu adalah kehidupan. Hal ini sudah menjadi satu paket. Sehingga seseorang ketika mau keluar dari kehidupannya, dia akan merasakan bahwa hal itu tidak mungkin. Nah, ini adalah kendala ketika seseorang mau berpindah dari diri yang menjadi korban kehidupan menjadi diri yang mengerti kehidupan. Dalam paket kehidupan itu yang masih bisa dikendalikan adalah dirinya. Karena hal-hal di luar dirinya adalah di luar kendalinya. Oleh sebab itu,
pertama-tama orang akan menyadari bahwa dirinya lah yang bisa dikendalikan. Sehingga dia mulai melihat ke dalam dirinya. Ketika seseorang sudah melihat ke dalam, maka orang tersebut akan menemukan unsur-unsur yang terdapat pada diri manusia, yaitu unsur pikiran, unsur perasaan, unsur persepsi, dan unsur tubuh. Dan dia juga menemukan bahwa hidup ini adalah keinginan itu sendiri. Karena hidup ini adalah gerak. Dan gerak inilah yang menggerakkan pikiran untuk memenuhi keinginan-keinginan hidupnya. Kesadaran yang pikiran adalah suatu kesadaran yang berisi keinginan. Sedangkan keinginan ini sendiri adalah gerak. Sehingga kesadaran itu selalu dibawa oleh gerak keinginan. Dia akan mengalami keinginan-keinginan yang bermacam-macam. Itulah yang ada dalam pikiran manusia. Nah, setelah dia mengerti unsur-unsur tubuhnya, dan dia mengerti apakah itu pikiran yang tidak lain daripada gerak atau hidup itu sendiri. Kemudian dia akan bertanya, saya tadi mengerti unsur diri saya mengerti tentang pikiran saya. Siapa yang mengerti? Kemudian itu orang tersebut akan menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur yang mengerti. Dan unsur kedua adalah unsur yang mengerti bahwa dirinya mengerti. Jadi pikiran tadi membuat seorang tadi mengerti tentang unsur-unsur dirinya. Kemudian ada sesuatu yang lain yang mengerti bahwa dia mengerti tentang unsur-unsur dirinya. Nah, setelah orang menyadari hal itu, kemudian dia akan mencoba mencari unsur yang mengerti bahwa dia mengerti itu apa. Dia akan melihat lebih ke dalam. Dan kemudian dia akan menemui satu rasa yang disebut rasa aku. Rasa yang sebetulnya adalah persatuan antara unsur ada dan yang mengerti bahwa ada. Kemudian dengan menjadi aku, dia mencoba di situ, masuk ke dalam rasa aku. Dia akan mendapati bahwa, oh ternyata dalam posisi aku ini aman dalam kehidupan. Karena aku tidak tersentuh kehidupan itu sendiri. Nah, ini barulah benih. Benih bahwa, oh ternyata ada diri lain yang aman untuk menjalani kehidupan. Diri lain itu adalah aku. Dan aku tidak tersentuh oleh kehidupan. Sehingga menimbulkan rasa enak yang tidak selalu diikuti oleh ketakutan. Nah, setelah orang menemukan pemikiran-pemikiran bahwa ada diri lain yang bisa dijadikan sebagai dirinya saat itu, maka benih pengetahuan ini telah muncul. Apakah dia sudah menjadi aku? Belum. Karena ini masih merupakan satu proses. Untuk menjadi aku, seseorang itu harus mengaplikasikan pengertiannya. Kebanyakan orang berhenti di sini. Berhenti pada konsep. Oh, aku adalah yang melihat. Kemudian dia akan kebingungan sendiri. Dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Orang itu perlu nggak beragama? Ketika orang bertanya begitu, saya bertanya, kamu ini sebagai siapa? Kalau kamu sebagai dirimu yang masih menjadi korban kehidupan, tentu saja perlu. Karena apa? Agama itu dipakai untuk pelipur lara.
untuk menghilangkan ketakutan, untuk penghibur. Tapi ketika seseorang sudah betul-betul menjadi dirinya, aku, maka orang tersebut akan mengerti. Perubahan dari satu benih pengetahuan menjadi aku yang betul-betul aku, itu memerlukan satu proses. Proses ini adalah aplikasi pengetahuannya tentang rasa akunya tadi dalam kehidupan. Kemudian orang tadi akan mulai mengawasi dirinya. Setiap gerak-geriknya, setiap pikiran yang muncul, setiap perasaan yang muncul, diawasi. Dan ketika orang itu mengawasi, orang tersebut akan mendapatkan bahwa ketika dirinya merasakan sesuatu yang tidak enak, dia akan melihat, oh diriku sedang merasakan ini, misalnya sakit perut. Tapi aku tidak merasa sakit perut. Nah, kesadaran ini akan timbul. Aku bukan diriku. Kesadaran inilah yang nantinya menimbulkan aku yang sejati. Setelah seorang berada dan kesadaran bahwa ada perbedaan antara diriku dan aku, maka orang ini akan menjadi kokoh, menjadi firm pada posisi aku. Nah, ketika seseorang sudah pada menjadi posisi aku, orang tersebut akan bahagia. Karena dia tidak menderita lagi, tidak menjadi korban kehidupan. Orang itu akan bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Semua masalah-masalah yang timbul dalam kehidupannya dengan jernih, dengan jelas. Karena dia melihat dari luar. Dia tidak mengalami kehidupan itu. Dia hanya melihat kehidupan. Sehingga dia bisa melihat jalan keluar. Membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Dan ketika seseorang itu sudah lama atau kesadarannya cukup kuat sebagai aku, dirinya akan mengerti bahwa dirinya itu tidak bisa terpisahkan dari yang maha ada. Sehingga timbul confidence-nya, timbul satu kekuatan dirinya. Ketika dia melihat satu ketidakseimbangan dalam kehidupannya, maka saat itu juga keseimbangan itu akan menjadi seimbang secara alamiah. Nah, orang yang sudah merasakan itu, timbul lagi rasa bahwa dia ini berkuasa terhadap hidup. Jadi yang pertama tadi, timbul bahagia karena hilangnya penderitaan. Rasa yang kedua timbul adalah berkuasa terhadap hidupnya. Karena semua yang dilihat tidak seimbang, otomatis akan menjadi seimbang. Nah, itu adalah proses bagaimana seseorang berpindah dari diri yang menjadi korban menjadi diri yang mengerti hidup. Dalam hal ini tidak ada yang instan. Karena selama dia hidup, orang ini tidak pernah menjadi diri yang mengerti tentang hidup. Selama ini dia selalu menjadi diri yang menjadi korban. Sehingga tergantung dari orang tersebut. Bagaimana kuatnya keinginannya untuk menjadi diri yang mengerti kehidupan. Nah, saya mengingatkan ini agar supaya Anda tidak berhenti. Tidak berhenti cuma hanya di konsepnya. Setelah Anda mengerti bahwa seseorang itu bisa keluar dari penderitaan hidup ini dengan cara berpindah dari diri yang selalu menjadi korban menjadi diri yang mengerti. Tapi itu hanya konsep. Dengan mengerti konsepnya, tidak otomatis Anda menjadi diri yang mengerti tentang kehidupan.
Ini yang harus disadari. Untuk bergerak ke sana, orang itu harus menyadari dulu bahwa hidup ini memang betul-betul menderita. Jadi orang itu punya satu alasan yang cukup. Alasan untuk meninggalkan diri, menjadi diri yang mengerti. Dan ketika orang sudah mengerti, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan, maka dia akan menjadi diri yang mengerti yang sebenarnya. Setelah orang itu menjadi, baru timbul rasa-rasa bahagia, rasa berkuasa. Semoga apa yang saya katakan ini dapat Anda mengerti dan Anda aplikasikan dalam kehidupan. Jangan hanya berhenti pada pengertian konsep. Yang penting Anda menjadi diri yang mengerti. Bukan Anda mengerti tentang diri yang mengerti kehidupan. Tapi jadilah diri yang mengerti kehidupan. Karena di situ dijamin rasa bahagia, rasa berkuasa terhadap hidup akan muncul. Selamat mencoba.